Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah, kita sudah selesai membahas Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Kita masuk pada kitab berikutnya, yaitu Kitabuz Zakati was Sadaqat, kitab zakat dan sedekah. Yang pertama yaitu babuz zajri ayyakunal mar'u abdad dirhami wad dinar. Yang pertama yaitu bab dicelanya seorang itu menjadi hamba dirham dan dinar. Tentunya yang dimaksud di sini adalah hamba materi, bukan artinya di sini hanya dirham dan dinar. Ketika seorang hamba sudah sangat mencintai dirham, karena dahulu mata uangnya dirham dan dinar, kalau sekarang ya rupiah, dolar, rupiah, juneh dan lain-lainnya, ya, atau berupa emas, perak, kendaraan, rumah dan lain-lainnya. Apabila seorang sudah menjadi hamba materi-materi seperti ini, maka orang tersebut telah memasuki dalam areal dicela oleh syariat, di mana hal itu tentunya dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang itu hanya dibolehkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi hamba materi. Hadisnya itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'is abdud dinar, abdud dirham, wa abdu al khamisah. Celakalah, syaqiyun, celakalah seorang hamba dinar, celakalah seorang hamba dirham, dan celakalah seorang hamba pakaian. Dirham, ikhwah, mata uang dahulu yang bentuknya berupa emas, ya. Dinar berupa mata uang bentuk emas, dirham mata uang dari benda perak. 1 dinar sama dengan 12 dirham. 1 dinar sama dengan 12 dirham. Dahulu seperti itu. Baik. Celakalah orang-orang yang menjadi hamba-hamba uang seperti ini, di mana tentunya ketika seorang sudah jadi hamba uang, maka dia tidak lagi peduli bagaimana cara mendapatkannya, apakah dia dapat dengan cara yang haram atau mendapatkannya dengan cara yang halal. Dan ketika dia sudah mendapatkannya,
maka dia akan sulit untuk mengeluarkannya, memberikannya kepada yang lain. Makanya di sini ikhwah, hubungan antara tercelanya seorang menjadi hamba dirham dan dinar dengan kitab zakat dan kitab sedekah, yaitu apabila seorang sudah menjadi hamba dirham dan dinar, maka dia akan kesulitan, dia akan berat untuk mengeluarkan uangnya untuk membayar zakat. Dia akan menjadi orang bakhil, tidak akan bersedekah. Kenapa? Karena dia sangat mencintai hartanya, sangat mencintai materinya. Dia sudah menjadi hamba bagi materi tersebut. Ta'is abdud dinar. Dalam hadis yang lain, di setiap tiga hal ini disebutkan ta'is. Di sini hanya disebutkan satu. Ta'is abdud dirham wa abdud dinar, abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Dalam hadis yang lain, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Jadi di setiap kata itu ada kata-kata ta'is, artinya celaka, celaka, celaka para penghamba-penghamba dinar, celaka para penghamba-penghamba dirham, wa ta'isa abdul khamisah, dan celakalah para hamba-hamba pakaian. Khamisah ini ikhwah, dia kain, pakaian yang terbuat dari kain percampuran antara wol dan sutra. Ya, kain wol dan sutra. Artinya di sini sekali lagi bukan berarti yang tercela itu yang kalau dia menjadi hamba dirham, dinar dan pakaian. Pakaian yang terbuat dari sutra. Kalau seandainya dia menjadi hamba rupiah, enggak begitu maksudnya. Ya, ini hanya sebagai simbol. Simbol ya, disebutkan dirham dan dinar dikarenakan itulah mata uang pada waktu itu. Itu merupakan simbol harta kekayaan pada waktu itu. Demikian ikhwah. Kalau kita sekarang rupiah. Demikian. Kalaupun tidak ada mata uang, maka ya harta benda yang dia miliki. Apakah emas, apakah perak. Jadi semua para hamba-hamba dunia itu celaka hamba perak, celaka hamba emas, celaka hamba dirham, celaka hamba dolar, apalagi celaka hamba hamba rumah, celaka hamba kendaraan. Dikarenakan perhatian dan hidupannya hanya dipenuhi hal-hal yang seperti itu. Demikian kehidupannya, misalnya seorang yang menjadi hamba kendaraan, hidupnya dipenuhi dengan kendaraan, perhatiannya habis dengan kendaraan. Apakah modifikasi, kemudian pengen kendaraan baru, atau kolektor kendaraan. Habis hidupnya usianya dihabiskan untuk memperhatikan kendaraan. Berapa banyak orang yang usianya habis dengan memperhatikan otomotif, sibuk dengan otomotif. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kesenangannya kesenangan otomotif. Demikian. Berarti termasuk juga para hamba-hamba sepeda juga ada. Ya, sekarang kan banyak para hamba-hamba sepeda. Demikian, dengan sibuk main sepeda lewat zuhur, lewat asar. Demikian, masjid di samping rumahnya tak sanggup dia melangkah. Tapi dari rumahnya ke Samosir dia naik sepeda. Dari rumahnya kemana? Ke Brastagi dia naik sepeda. Sanggup dia naik sepeda. Ini gara-gara apa? Hamba sepeda. Itulah, hamba apa lagi sekarang? Hah? Apa lagi? Batu cincin masih ya? Kok terpikiran tuh batu cincin? Oh, Masya Allah. Ya nggak apa-apa kalau uang masuk lebih besar. Tapi sekarang sepertinya dia kepingin masuk kerja lagi tuh. Demikian. Ya apa saja yang bentuk-bentuk penghambaan diri, menghabiskan perhatiannya untuk dunia ini, maka celakalah itu semua. Seperti misalnya nih, ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba pakaian. Ya, bukan tidak sedikit orang yang habis waktunya untuk memperhatikan pakaian, fashion. Dia ingin tampil oke, sehingga orang mengatakan dia seorang yang fashionable misalnya. Ya, pakaian serasi, pakaian yang mahal, semuanya branded, baju kaosnya 10 juta, baju kemejanya 50 juta,
Kalau kita mikirnya punya uang 50 juta, kita mikir beli tanah kapling kan begitu. Bukan beli baju. Tapi begitu ikhwah. Demikian. Selalu update masalah pakaian, termasuk juga HP. Termasuk juga HP. Demikian, selalu mengupdate HP-nya dari mulai iPhone 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50, enggak habis-habis. Demikian ikhwah, habis waktunya ke sana. Uangnya habis ke sana. Ada lagi yang jadi hamba game. Ya kan? Jadi hamba game. Demikian, kalau dulu PS1, PS2, sekarang udah PS berapa? Tahu antum ya? PS5. Kalau sudah masuk PS5 berarti layarnya harus lebih jernih. Artinya ganti apa? Bisa gantinya? Apa namanya yang di dalam komputer? Bukan motherboard. Bukan CPU. Alah udahlah. Itulah pokoknya. Lupa, udah lama nggak pegang-pegang bongkar-bongkar komputer. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi sibuk dengan itu semua. Bukan nggak boleh. Tapi ketika dia menjadi hamba game, maka dia akan dilalaikan oleh gamenya. Demikian. Adzan berkumandang, gamenya belum over juga. Orang kalau sudah game maniak, kalau dia belum sampai game over kan nggak puas dia. Demikian ikhwah. Bahkan kalau game over di mana dia belum sampai pada targetnya, dia ulang lagi, habis. Ya, habis waktunya ke game. Berapa banyak para istri mengeluh gara-gara para suami lebih perhatian dengan gamenya ketimbang istrinya. Saya kan punya kajian-kajian ibu-ibu. Sering ditanya, Ustadz, gimana ini? Suami saya kalau pulang lebih perhatian dengan gamenya dibandingkan saya. Kan nggak mungkin saya katakan, Bu, cerai aja, kan nggak mungkin begitu saya kasih tahu. Ya kan? Mungkin ibu lebih berpenampilan lebih menarik begitu, supaya ibu lebih tertarik ketimbang gamenya. Begitulah saya kalau depan ibu-ibu. Tapi depan antum ini, antum paskan tuh HP antum. Masa gara-gara HP game istri terabaikan gitu. Kalau depan bapak-bapak ya, kan nggak mungkin depan ibu-ibu, ibu ambil HP-nya, empaskan, kan nggak mungkin kan. Jadi berantem namanya itu. Demikian ikhwah. Ya tidak layak bagi seorang suami lebih perhatian dengan gamenya ketimbang keluarganya. Dia pergi pagi, pulang petang, begitu sampai di rumah dia nengok game aja. Mengapa ini bapak-bapak? Ya, karena ke bapak-bapak, karena emang bapak-bapak itu sampai tua masih bisa hobi game. Gimana menurut? Gimana? Iya kan? Udah punya anak 3, 5 masih hobi game. Beda dengan mak-mak. Mak-mak lain seleranya. Mak-mak seleranya apa? Sinetron. Itu dia. Demikian kalau bapak-bapak game. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, kalau seandainya gamenya itu menjadi semuanya, segalanya bagi dia, maka dia dikatakan ta'is abdu game. Demikian ikhwah. Celakalah bagi hamba-hamba game. Demikian. Padahal ikhwah, boleh nggak kita suka cinta dengan uang? Boleh? Boleh nggak kita cinta dengan uang? Gak ada masalah. Yang nggak boleh jadi hamba, karena memang itu sudah menjadi kodratnya. Allah katakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah. Bahwasanya manusia itu dihiasi untuk mereka kecintaan pada wanita. Boleh nggak kita cintakan wanita? Kalau antum mengatakan nggak boleh, antum harus keluar dari bumi Allah ini. Masa antum suka lebih cinta pada lembu dibandingkan manusia? Ya. Wanita cinta pada manusia, pada wanita, anak-anak. Wal banin wal qanatir, harta benda, minal emas dan perak. Jadi itu memang kecintaan manusia. Cinta silakan. Tapi jadi hamba, ini yang tercela. Ya. Jadi hamba, ini yang tercela. Boleh nggak kita mencintai istri kita? Boleh, tapi menjadi hamba istri nggak bisa ya ikhwah. Jadi istri, ikatan suami takut istri. Nggak boleh kita takut istri hingga kita meninggalkan apa yang seharusnya menjadi hak Allah terhadap diri kita. Haram hukumnya. Termasuk juga ta'is abduz zaujah. Begitulah kira-kira.
Celakalah hamba-hamba istrinya. Begitu ikhwah. Ya, nggak dibolehkan. Jadi hal-hal yang bisa mengalihkan penghambaan kita kepada Allah, kepada selain Allah, maka celakalah dia. Ya. Abdul Khamisah ini satu hal yang banyak terjadi. Biasanya ini lebih banyak di kalangan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu kan memang lebih suka penampilan. Makanya antum lihatlah, dia biasanya kalau keluar rumah penampilan lengkap. Sepatunya harus cocok dengan gamisnya, harus cocok dengan tasnya, nanti dengan kerudungnya, nanti ada ciputnya itu, ciputnya ada yang belah tengah, ada yang belah pinggir. Berbagai macam ibu-ibu ini. Demikian ikhwah rahimanallah. Warna, antum kira warna hijau hanya satu bagi ibu-ibu? 12 warna hijau. Hijau botol, hijau lumut, hijau apa lagi? Demikian. Semua mereka kepingin itu, kepingin koleksi hijau. Demikian. Walaupun hanya sekali dipakai. Ada yang seperti itu. Saya tanya antum punya tas berapa? 4, Masya Allah ya. Macam mama. Tapi tas kecil-kecil gitu ya. Yang gini, ini salah satunya. Oh iya. Kalau gini 10 nggak apa-apa kalau gini. Demikian ikhwah. Tapi kalau ibu-ibu itu nggak ada yang dia punya hanya tas satu. Kalau untuk keluar rumah, tas satu itu nggak ada. Dia akan paling tidak entah 5, entah 6. Istri antum punya berapa tasnya? Oh, belum punya istri, Masya Allah. Iya, semoga Allah mudahkan. Taib, ikhwan rahimanallahu ayyakum, itulah dia, ya. Tidak dibolehkan ya menjadi hamba-hamba materi seperti ini. Kemudian in utiya radiya, apabila diberi maka dia akan ridho. Wa illam yu'ta sakhit, kalau dia tidak diberi maka dia akan marah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Taubah ayat 58. Salah satu ciri orang munafik. Wa in u'tu minha radu wa illam yu'tau idahum minha yaskhatun. Idahum yaskhatun, apabila diberi dia ridho, apabila enggak diberi maka dia pun marah-marah. Ini biasanya orang-orang yang yang banyak pro dengan seseorang, apakah di kancah perpolitikan. Kalau dia dikasih jatah maka dia senang, kalau nggak dikasih jatah dia pun marah, akhirnya cari partai lain misalnya. Ya karena memang di situ bersatu bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tentunya dia dekat dengan seseorang karena Allah, bukan dikarenakan adanya keuntungan duniawi. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. In u'tiya radiya wa illam yu'ta, kalau dia enggak diberi sakhit, dia pun marah. Ta'is wan takas. Ta'is ini kan tadi celaka. Wan takas merugi. Ini Rasulullah mendoakan celaka orang itu, rugi mereka. Wa idza syika lam intaqash. Wa idza syika lam intaqash. Artinya syika ini dia tertusuk duri. Kalau dia tertusuk duri, fala yantaqis. Tidak ada seorang pun yang akan mengeluarkan duri dari tubuhnya. Artinya kalau dia terkena, salah satu maknanya apabila dia tertusuk duri, nggak ada seorang pun yang mau nolong dia. Ya, nggak ada seorang pun yang mau menolong dia, saking bakhilnya ini orang. Karena dia menjadi hamba materi, sehingga membuat dia menjadi orang yang bakhil, yaitu jamu' manu', kata orang Arab. Jamu' kalau mengumpulkan tamaknya luar biasa, manu' tapi sulit dia memberikan ke orang lain. Kalau ibarat orang tua dulu pakai metode cangkul. Jadi prinsip hidupnya seperti prinsip hidup menyangkul. Cangkul kan gini. Jarang orang nyangkul, ya kan? Selalu dia ke tempat dia aja. Susah dia mengambil kemudian diberikan kepada orang lain. Itu ikhwah, ya.
Atau makna yang lain, di mana dia kalau terkena satu musibah, maka dia kesulitan untuk keluar dari musibah tersebut. Tertusuk duri itu kan sedikit, kecil biasanya. Artinya kalau hartanya sedikit saja berkurang, dia pun masya Allah, ya, dia gelisahnya luar biasa. Padahal masih banyak harta-harta yang lain. Itu dikarenakan dia menjadi hamba. Demikian, uangnya jutaan, hilang 100.000, gelisah dia siang malam. Kemana 100.000 ini? Ya Allah, 100.000 ini nggak ada pakai Allah biasanya kalau gitu. Demikian, kemana 100.000 ini? Berhitung. Demikian. Kalau sudah masalah hitung-hitungan, luar biasa bakhilnya. Begitulah ikhwah kalau menjadi hamba dunia. Min fiqhil bab, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, satu, al-malu fitnatun, harta itu fitnah. Fitnah ini cobaan. Ya. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu cobaan bagi kalian. Ikhwah, berapa banyak orang yang miskin dia bisa menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin dia, rajin dia ke masjid, rajin dia sholat, rajin dia ngaji. Di saat dia miskin. Tapi di saat dia sudah menjadi kaya, banyak orang yang mendapat cobaan kaya itu malah dia kalah. Kalah dia. Padahal seharusnya ketika dia Allah berikan kekayaan, malah dia harus gunakan kekayaan ini lebih mudah untuk mendapatkan akhirat, seperti kalangan para sahabat. Ya, para sahabat dulu orang-orang fakir itu iri sekali dengan orang kaya, bukan dikarenakan mereka kayanya banyak kekayaannya, tapi dikarenakan tuh orang kaya menggunakan hartanya untuk mendapat akhirat. Itu yang mereka iri. Mereka nggak bisa beramal dengan satu amalan yang mendapatkan akhirat terkait dengan harta. Mereka nggak punya apa-apa. Orang kaya ini punya banyak duit, uangnya mereka gunakan untuk meraih akhirat. Itu yang orang fakir ini iri. Bukan dikarenakan enak mereka, kendaraannya mewah, rumahnya adem, AC-nya banyak, demi rumahnya lebar. Bukan itu yang mereka irikan, tapi dikarenakan orang-orang kaya ini menggunakan uangnya untuk dapatkan akhirat. Makanya kan datang para fuqara kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini telah pergi membawa banyak pahala. Loh kok begitu? Kata Rasulullah, kenapa mereka pergi mendapatkan pahala? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Jadi ibadah orang kaya dengan orang miskin sama waktu itu. Mereka berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami puasa. Kami puasa Senin Kamis, mereka juga puasa Senin Kamis. Demikian. Kami puasa Nabi Daud, mereka juga puasa Nabi Daud. Bisa mereka lakukan. Demikian. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi permasalahannya di saat mereka bersedekah dengan harta mereka, kami nggak punya. Itu gimana caranya melomba mereka? Itu yang membuat mereka iri. Ya, kalau sekarang ini membuat kita iri dengan orang kaya kan dikarenakan hartanya yang melimpah, dianggap enak hidupnya, padahal belum tentu hidup orang kaya itu lebih enak dibandingkan hidup kita sekarang ini. Belum tentu hidup orang yang kaya raya, yang mungkin asetnya miliaran, lebih enak hidupnya ketimbang orang yang berada mungkin di rumah yang RSSSS, rumah sangat sederhana, susah selonjor, saking kecilnya. Belum tentu ikhwah, belum tentu. Karena kebahagiaan itu milik semua orang, tidak didominasi oleh orang-orang kaya. Demikian. Mungkin yang sederhana hidupnya, ataupun mungkin yang pas-pasan, pergi kerja, pulang kerja sudah bisa ada bermain dengan anak-anak. Kenapa? Mau ngidupin HP nggak punya pulsa, HP-nya HP jadul, hanya bisa SMS. Mau game, mau gimana gamenya? Nggak ada gamenya di situ. Demikian. Akhirnya banyak ngobrol dengan anak-anak. Demikian. Yang kaya-kaya pulang ke rumah, dia masih mikirkan perusahaannya, besok gimana perusahaannya, gimana hasil hari ini. Sampai di rumah, sampai dia tidur juga masih disibukkan dengan itu semua. Demikian ikhwah, ya. Bahkan utang juga begitu.
Saya pernah tahu orang kaya, hutangnya apa? 2M. Dia ngutang 2M, coba bayangkan. Kita pikir, kok ngutang sampai 2M? Kalau kita kan mikirnya utangnya berapa? 200.000, kan gitu, 200.000, lempul, cepek lempul, itulah kita utang. Ini kalau hutang 2 miliar itu mau diapain coba? Hutang sampai 2 miliar. Begitu ikhwah, nyicil dia lagi. Demikian, itulah rumitnya. Ya, jadi belum tentu orang kaya itu menjadi orang yang bahagia. Demikian. Jadi dia ketika seorang diberi cobaan berupa kemiskinan, ya, mungkin dia lebih tenang. Hanya orang melihat tidak keren, gitu aja kan. Orang bilang nggak keren. Kenapa? Dia kemana-mana naik apa namanya? Naik sepeda motor Mio yang keluaran 1999 misalnya begitu kan. Udah keluar itu Mio? Belum ya? Yang kalau di starter masih ribut itu. Demikian. Jadi demikian. Ya mungkin dia lebih tenang pakai itu dibandingkan yang lainnya. Itu dia. Ya, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi di sini ikhwah azinallahu wa iyyakum, ketika seorang yang miskin atau yang pas-pasan, karena sebenarnya dalam Islam tuh orang yang fakir tuh tidak miskin dikatakan, ya, tidak miskin dikatakan, karena yang dikatakan miskin itulah miskin hati. Kalau fakir mungkin demikian ikhwah, walaupun memang ada definisi fakir dan miskin itu berbeda, sama-sama kekurangan harta. Tapi masalah bahagia kan belum tentu. Belum tentu orang yang fakir itu dia sedih, belum tentu. Taib. Mungkin dia lebih bisa untuk menyelesaikan masalah dia lebih mudah untuk bisa taat kepada Allah. Tapi ketika dia diberikan kekayaan, banyak yang hanyut. Kenapa? Allah mudahkan dia punya uang. Dia punya uang, orang kalau punya uang ini banyak yang bisa dia buat. Banyak yang dia inginkan, ya, banyak yang dia inginkan. Saya ada teman wisata bawa keluarganya di Bali, kemudian booking hotel Presiden Suite. Berapa memang satu malam? 2 malam itu ya paling Ustaz 50 juta lah, paling ke 50 juta. Bayangkan 50 juta. Antum kalau punya 50 juta ngapain? Nikah, itu baru mantap. Demikian. Mau dikasih 50 juta ke booking hotel? Ngapain tinggal-tinggal? Demikian. Tapi begitulah bedanya cara berpikir. Demikian ikhwah rahimanallah. Mudah dia mengeluarkannya. Mudah dia mengeluarkannya. Begitu. Tapi jangan dikira orang-orang seperti ini ketika berinfak mudah dia keluarkan 50 juta. Menonton mudah dia keluar 50 juta? Enggak. Saya perhatikan, kalau dia kesana kemari bisa keluar 100 juta, tapi banyak di antara mereka kalau berinfak mengeluarkan 1 juta aja susah. Tapi ketika untuk masalah pribadi, untuk kepentingan pribadi, bisa dia sangat royal. Begitulah ikhwah. Ya, begitulah kondisinya. Tapi bukan semua orang kaya, bukan semua. Ada juga yang dermawan, ada juga yang infaknya juga masya Allah, gak tanggung-tanggung, gak pakai hitung-hitung. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi harta itu fitnah ikhwah, cobaan. Ya sebenarnya kita hidup di dunia ini ya cobaan semua. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang Allah ciptakan, Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk mencoba kalian, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik hatinya. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Fa idza staula ala qalbil mar'i asarrahu fa asbaha abdan lahu la yataharraku illa ilaih wa la yafrahu illa bihi. Apabila hati seorang hamba ya sudah digenggam dengan harta, maka dia akan menjadi hambanya. Dia tidak akan bergerak kecuali kepada si harta, dan tidak akan senang kecuali ketika dia mendapatkannya.
Makanya segala sesuatu itu ada hitung-hitungannya bagi mereka. Untung apa tidak? Berapa untung saya? Berapa buntung saya? Selalu hitung-hitungannya hitung-hitungan harta. Itulah kalau seorang yang sudah punya hatinya sudah menjadi budak harta. Itu ikhwah. Ketiga, manistaulal mal ala qalbihi bakhila bima atahu Allah. Barang siapa yang apabila hatinya sudah dicengkram oleh cinta harta, maka dia otomatis akan menjadi orang yang bakhil. Bakhil, pelit atas apa yang Allah anugerahkan. Coba perhatikan ikhwah. Selalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakumullah. Wahai orang yang beriman, berinfaklah dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Perhatikan, selalu seperti itu. Berinfaklah dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Seolah-olah katakan, berinfaklah. Itu yang kalian dapat itu aku yang ngasih, kata Allah. Mimma razaqakumullah. Berinfaklah dengan apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Jadi artinya gak usah kalian pelit-pelit kali. Artinya apa yang kalian dapati itu kami yang ngasih. Demikian. Ya. Jadi kalau kami aja ngasihnya banyak, masa kamu ngasihnya sangat sedikit atau mungkin tak mau memberi sedikit pun? Itu namanya orang pelit. Seandainya Allah tak berikan dia, apa yang kamu akan kasih? Ini sudahlah kami kasih, nih uangmu, dah kami yang kasih. Kemudian kan kamu tinggal infakkan. Semakin banyak kamu infakkan, semakin banyak manfaat bagimu. Toh kamu juga yang beri kami, begitu. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil. Walam yakum bihuquqi ma khawwalahu Allah. Dia akan menjadi bakhil terhadap yang Allah anugerahkan kepada dia, dan dia tidak melaksanakan hak-hak yang seharusnya dia lakukan, seperti hak fakir miskin, ya, berzakat. Berapa banyak orang-orang yang hartanya melebihi nisab tapi tak berzakat. Demikian ikhwah. Itu kalau orang-orang yang sudah melebihi nisab dia berzakat, Masya Allah, banyak kali ikhwah, banyak sekali. Coba kalau antum punya harta 100 juta, berapa zakatnya? 2,5 juta kan? 2,5 juta. Itu kalau 100 juta. Berapa banyak orang-orang kaya itu hartanya miliaran. Kalau 100 juta 2,5. Kalau 1 miliar berarti berapa? 25 juta. Ya, 25 juta. Demikian, 25 juta itu banyak ikhwah. 25 juta itu banyak. Apalagi untuk fakir miskin. Dikasihkan mereka sejuta aja, Masya Allah, senang kali mereka. Lompat-lompat pun, salto 3 kali. Dikasih sejuta. Demikian. Jadi dalam masalah ini, ya, sebenarnya cara mengentas kemiskinan ya zakat. Tapi kadang-kadang ketika kita mau ngeluarkan, aduh banyak juga rupanya ya, begitu. Dia yang dikeluarkannya itu diperhatikan banyak juga. Dia lupa uangnya itu lebih banyak lagi. Yang dia perhatikan macam tadi, uangnya 100 juta. Dia harus keluarkan 2,5 juta. Banyak juga 2,5 juta. Lupa dia yang 100 juta ini. Itu setan menghilangkan matanya, membutakan dia dengan yang 100 juta. Allah telah berikan dia 100 juta. Disuruh dia mengeluarkan 2,5 juta. Berapa 2,5 juta dibandingkan 100 juta? Itu dia. Tapi perhatian, 2,5 juta. Nolnya berapa? Coba hitung. Istriku, hitung berapa nolnya 2,5 juta. Banyak juga ya nolnya, lebih dari 3. Demikian. Akhirnya menjadi orang bakhil. Itulah dia. Ya. Tidak memberikan hak orang lain. Itu kan hak fakir miskin itu. Ya, itu hak fakir miskin yang Allah berikan, titipkan Allah di kita. Nomor 3, tahrimu ayyakunal mal akbaru hammil mar'i. Haram hukumnya seorang itu menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya. Wa ma belagha sa'yihi, dan tujuan daripada semua aktivitasnya. Wa alaihi hirsuh, dan semua keinginannya. Hukumnya haram, ya, haram hukumnya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam masalah ini tentunya tidak boleh ya seorang itu keinginannya hanya dunia. Makanya ikhwah, kalau orang keinginannya itu dunia, apapun yang dia lakukan nanti dia harus hitung-hitungan. Berapa yang dia dapati.
berapa yang dia dapati, berapa yang harus dia berikan. Yang seperti ini ya, dia akan mengurangi keikhlasan. Pasti akan mengurangi keikhlasan. Ya. Pasti akan mengurangi keikhlasan. Karena apa? Karena sudah terkait dengan dunia. Keikhlasan kita itu terkait seberapa besar kaitan kita dengan dunia. Itulah dia. Apapun aktivitas kita, apalagi kalau aktivitas yang terkait dengan sosial, ya, dakwah, apalagi sosial masyarakatan, itu keikhlasan kita itu sangat erat kaitannya dengan seberapa besar dunia bercokol dalam hati kita. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Wasiyatis Sughra. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Wasiyatus Sughra, summa yanbaghi lahu ay ya'khudhal mal bi sakhawati nafsihi liyubariqa lahu fih. Kemudian hendaklah seorang itu mengambil harta dengan kedermawanan hatinya agar harta tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ya'khudhu bi israfin wa halu'in. Janganlah dia mengambilnya dengan keluh kesah, dengan ketamakan dan keluh kesah. Jadi berapa banyak orang untuk mendapatkan harta itu dia kaki jadi tangan jadi kaki, nggak kenal siang nggak kenal malam. Kemudian dia mendapatkan dengan keluh kesah. Setelah dia dapati masih keluh kesah. Berapa bang dapat hari ini? Alhamdulillah hari ini dapat 1 juta. Tapi ya begitulah, harus nggak tidur segala macam gitu. Padahal sudah dapat. Ya. Dia mengkeluh kesahkan terkait dengan prosesnya. Padahal itu kan sudah terjadi. Demikian. Antum sudah punya rumah? Iya, alhamdulillah. Tapi carinya berapa tahun aku tuh kerja. Begitu. Jadi mengeluhkan seperti itu. Sudah dapat ya alhamdulillah, ngapain dipikir-pikir lagi? Dikeluhkan lagi berapa tahun aku kerja. Gimana itu? Jadi TKI, dicaci-caci orang Arab, begitu. Teringat begitu. Dodo sawit di Malaysia, dibilang orang Indon lah, begitu kan. Demikian. Padahal kan sudah dapat, begitu. Sudah dapat, tuh rumah sudah dapat. Tapi teringat juga dengan dengan masalah-masalah dia masa lalunya. Udahlah lupakan, alhamdulillah sudah dapat rumah, selesai. Itu dia ikhwah. Ya. Jadi kalau dapatkan harta, ya dengan tenang saja, tenang begitu. Cari dengan santai. Dengan santai di sini artinya bukan duduk-duduk, bukan. Ya kita berupaya dengan keikhlasan kita mencarinya. Berapa dapat, alhamdulillah. Tidak harus pakai keluh kesah. Aduh, ini sudah jam segini belum juga dapat, gimana ya? Masya Allah. Banyak sekali yang bercokol dalam hatinya. Begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita untuk mencari. Hasilnya itu bukan kita. Bukan kita, ikhwan, yang memutuskan. Allah menyuruh kita mencari. Hasilnya Allah yang memutuskan, bukan kita. Demikian. Kerja keras kita itu bukan menjadi modal bahwasanya kita pasti sukses. Sebagaimana ketika kita kerja juga ala kadarnya, bukan berarti itu merupakan bakal kita menjadi orang yang rugi, belum tentu. Ya, oleh karena itu yang terpenting bekerjalah semampunya, jangan abaikan, jangan tinggalkan hak-hak yang harus kita lakukan. Kita punya hak, Allah punya hak, anak kita punya hak, istri kita punya hak. Fa'ati kulla haqqin haqqah, berikan masing-masing hak itu haknya, jangan ada yang terabaikan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bal yakunul mal indahu bimanzilati khala alladhi yahtaju ilaihi min ghairi ay yakuna lahu fi qalbi makanah. Hendaklah dia jadikan harta itu ibarat WC. Kapan dia perlu, dia masuk ke WC. Setelah dia selesai urusannya WC, dia keluar WC. Begitu. Kan nggak ada orang yang betah di WC. Begitu lama-lama di WC 2 jam di WC. Tapi begitu pun ada juga orang-orang yang kelebihan duit, dia jadikan WC-nya itu tempat betah-betahan. WC
full internet, bisa karaoke. Ya, sambil tapi begitu. Begitu. Masya Allah, saya pernah masuk ke WC orang kaya di Jakarta. Di daerah Cipete ya. Intinya saya perhitungkan WC-nya itu lebih mahal dibandingkan rumah saya. WC-nya aja. Demikian ikhwah. Semua lengkap di situ. Lengkap. Itulah dia. Jadi supaya apa? Supaya mereka menjadikan WC itu menjadi tempat yang fresh. Jadi tempat istirahat. Jadi sambil buang air sambil istirahat melepas lelah. Kita kan WC bukan melepas lelah, tapi melepas sekedar melepas kotoran. Setelah itu kita keluar dari WC. Tapi kita betah-betah di situ. Demikian ikhwah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, jadikan harta itu seperti WC. Kalau kita butuh, ya kita ambil, kita masuk WC. Setelah selesai, kita keluar dari WC. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengibaratkan seperti itu. Jangan jadi dia menjadikan WC itu jadi kecintaan dia. Wasa'yu fihi idza sa'a li islahil khala. Dan adapun usaha tersebut ya kalau kita bisa ke dalamnya bisa lama ya sekedar untuk memperbaiki WC. Demikian. Wa fil hadisil marfu' alladzi rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dan dalam masalah ini ada hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, di mana Rasulullah mengatakan, "Man asbaha wad dunya akbaru hammuh." Barang siapa yang dunia ini menjadi tujuan terbesarnya, syattatallahu alaihi syamlahu. Allah akan cerai beraikan urusannya. Dalam riwayat yang lain amruhu, bukan syamlahu, amruhu. Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa farraqa alaihi di'atahu. Dan Allah cerai beraikan juga di'atahu ini ikhwah dari kata-kata doyya'a, artinya sesuatu yang disia-siakan, sesuatu yang dikhawatirkan untuk disia-siakan. Makanya di antara para ulama ada yang mentafsirkan wa farraqa alaihi di'atahu, artinya Allah cerai beraikan keluarganya. Bayangkan, sudahlah dia sibuk dengan dunia, itu tujuan intinya, namun begitu pun urusan dia nggak ada yang kelar, ya nggak ada yang beres, nggak ada yang membuat dia tenang. Kemudian keluarganya juga hancur. Ya sama ketika orang sibuk dengan dagangannya, tidak memperhatikan keluarganya, akhirnya anaknya nggak diperhatikan, istri yang nggak diperhatikan, masing-masing ingin mendapatkan ketenangan, akhirnya si anak dapat temannya juga pengedar, akhirnya anaknya terlibat narkoba, istrinya terlibat apalagi, demikian. Kenapa? Tidak diperhatikan oleh sang kepala keluarga. Perempuan, istrinya, kemudian akhirnya apa? Cari perhatian yang lain. Suami nggak memperhatikan, banyak orang lain memperhatikan. Apalagi dia bangsa yang yang suka media sosial, mengeluh di media sosial. Suami tak memperhatikanku. Nah, begitu. Datanglah laki-laki berhidung busuk itu di media sosial kan. Kenapa, Dek? Nah, gitu. Pura-pura kasih perhatian lah. Demikian ikhwah, kasih perhatian. Iya, begini. Sabarlah, memang dunia itu seperti itu. Wah, dikasih hadis, Masya Allah kan, ikhwan modus. Demikian si perempuan ini nampaknya abang-abang soleh ini nampaknya ini. Nah, begitu ikhwah, padahal dia juga cari-cari di Google. Begitu, copy paste. Kadang-kadang begitu copy paste dipastikan terbalik-balik itu Arabnya kan, karena dia nggak tahu. Demikian ikhwah. Jadi begitu akhirnya dekat, tadinya perhatian, lama-lama mojok, japri, kemudian ya memberikan perhatian lebih, lama-lama kopdar. Ya kan? Lama-lama kopdar. Ketemuan di darat, kemudian jadi bestie kan? Nah, demikian.
Akhirnya ya lama-lama jadi dekat, ya sekedar untuk curhat, sekedar untuk untuk sharing. Laki-laki perempuan walaupun sudah bersuami dan masih sudah beristri, kalau sudah sharing-sharing berdua-dua, apa yang terjadi? Begitu ikhwah. Akhirnya apa? Farraqa alaihi diyatahu. Allah Subhanahu wa taala akan bubarkan keluarganya. Ya, bubarkan si anak entah kemana, istri entah kemana, masing-masing cari jalannya masing-masing. Kenapa? Karena si ayah hanya sibuk dengan uang dan hanya memberikan perhatian keluarga dengan memberikan uang. Ternyata uang bukan segalanya. Begitu ikhwah. Gara-gara apa? Gara-gara dia hanya perhatian dengan harta. Ketika diminta mungkin sang istri, sang anak minta perhatian, bapak ini kan mencari uang untuk kalian. Nah, begitu. Akhirnya ya begitulah jadinya ikhwah. Barang siapa yang perhatiannya, tujuan terbesarnya adalah dunia, Allah bubarkan urusannya, Allah bubarkan juga keluarganya. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan sebenarnya tidak akan tidak akan datang dunia kecuali yang telah ditentukan. Dalam hadis yang lain, ja'alallahu faqrahu baina anai. Allah jadikan kefakirannya itu di depan hidungnya. Jadi fakir terus dia. Fakir di sini bukan nggak punya duit ikhwah, kurang terus. Berapa miliar pun keuntungannya per bulan tetap kurang saja. Itulah dia. Allah jadikan kefakiran di depan hidungnya, depan matanya. Makanya kita lihat kenapa kok ada orang-orang koruptor itu. Orang-orang koruptor itu nggak ada orang fakir, nggak ada orang fakir. Para koruptor itu tidak ada para petani. Kalau petani, kalaupun dia kepingin mencuri, paling yang dicuri ayam. Tapi kalau para koruptor ini yang dicurinya apa? Semen, aspal. Demikian. Jadi yang dia curi itu bukan juga 1 juta 2 juta, bisa triliunan. Demikian loh, dia kan sudah kaya, mau diapain lagi itu? Uang itu dia mencuri uang negara misalnya sampai 2 triliun atau 300 juta lah kalau untuk kalangan-kalangan kelas-kelas IT-nya. Ya. Terus untuk apa? Dia kekurangan duit sampai seperti itu? Bukan kekurangan duit. Dia masih merasa kurang. Kalau kebutuhannya sudah selesai. Ya. Umumnya pejabat-pejabat itu kalau sudah dia jadi lurah saja, insya Allah sudah cukup kebutuhan hidupnya. Untuk lurah saja. Kan uang teken berapa kan untuk beli tanah, jual tanah, kan dapat juga lurahnya. Demikian ikhwah. Ya, sudah cukup. Tapi kenapa harus korupsi? Itu masih level lurah, belum lagi yang lain-lainnya, pejabat-pejabat yang lainnya. Kenapa? Karena ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan kefakirannya itu di depan hidungnya. Fakir terus, nggak pernah cukup, kurang terus. Demikian ikhwah. Makanya kalau istilah orang-orang politik, uangnya itu mudah dapat. Kata mereka, uang setan dimakan hantu. Itu dia. Dapatnya mudah, keluarnya juga mudah. Begitu. Mudah dapatnya, keluarnya mudah. Keluarnya ini bukan keluar untuk infak, tapi entah apa aja keluar begitu. Tiba-tiba entah hilang duitnya. Demikian. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita kan mengeluarkan uang 10.000, kita untuk apa di 10.000? Beli lontong. Masya Allah, lontong 10.000 udah kenyang kali, telur 2 kan? 1 bulat 1 dadar. Kalau 10.000 kenyang. Mereka mau sarapan pakai 10.000, mana cocok? Begitulah ikhwah. Ya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Wa man asbaha akhir wal akhiru akbaru hammi. Barang siapa yang akhirat merupakan tujuan terbesarnya, jama' Allah alaihi syamlah, Allah akan kumpulkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah jadikan kekayaannya di hatinya. Jadi dia berusaha, Allah berikan hasilnya, dia merasa puas, alhamdulillah, cukup untuk dia. Makanya ikhwah, dalam Islam kaya itu bukan banyaknya harta benda. Banyak orang kaya, harta melimpah ruah, kehidupan mewah, tapi masih fakir. Ada orang yang mungkin biasa-biasa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala Allah katakan ghina.
Rasulullah SAW mengatakan, laisal ghina an kathatil arad. Bukanlah orang yang kaya itu yang banyak harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi kekayaan itu adalah yang kaya hatinya. Artinya dia merasa cukup apa yang dia cari, dia upayakan semaksimal mungkin dan dapat, dan Allah beri keberkahan dan cukup, Masya Allah. Dan cukup. Dia merasa cukup, tidak merasa kurang, cukup. Orang ketika dia merasa sudah cukup dengan Allah yang diberikan oleh Allah, dia akan muncul rasa syukur. Kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, sebanyak apapun yang Allah berikan dia tidak akan merasa cukup. Ya, Allah telah berikan dia mobil Avanza. Dia akan lihat, aduh Avanza. Tengoknya samping, bukan Avanza. Di atas Avanza apa? Fortuner lah ya, biar Innova. Begitu. Yang punya Innova, yang lebih lagi Fortuner, nanti terus begitu, nggak habis-habis kan, nggak akan pernah dia merasa cukup. Seorang kalau sudah merasa cukup, dia akan mudah melihat ke bawah. Allah berikan dia berupa sepeda motor Astuti, Astrea tahun tinggi, yang genting itu, yang udah lama, keluaran tahun 70 ya, 70. Antum nggak bisa naik itu, patah tengah nanti. Demikian, dia tengoknya, oh masih ada naik sepeda, jalan kaki, naik angkot. Dari sini ke Sambo aja harus 2 kali naik angkot terus naik. Dia alhamdulillah sekali genjot walaupun ya gas-gas sedikit lah gitu kan. Demikian. Atau dia punya Vespa yang kalau dia mau ngengkol harus dimering-mering dulu kan, Demikian. Kalau dia mogok asik gosok-gosok platina aja. Begitu. Demikian ikhwah. Tapi ya begitu. Jalan alhamdulillah lancar, dia merasa senang. Kenapa? Lancar. Itu ikhwah. Dia bersyukur dikarenakan apa? Karena Allah jadikan kecukupannya itu dalam hatinya, kayanya itu ada dalam hatinya, maka cukup, Masya Allah. Tapi ada orang yang salah memahami. Dia tenang, saking tenangnya nggak kerja dia. Saya merasa cukup Ustaz, terus nggak kerja? Iya, Masya Allah, dunia cukup. Terus beras besok ada, itu kita tawakal ala Allah. Ya itu salah namanya. Ya, itu keliru kalau seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang merasa cukup lantas dia nggak kerja. Enggak, tetap dia harus berupaya semaksimal mungkin. Baru apa yang telah Allah berikan, itulah yang dia merasa puas. Itu dia. Itu namanya qanaah. Jadi jangan salah memahami. Apakah banyak yang salah? Ada. Ya, ada. Ketika kita bahas ini udah, oh kita nggak boleh terlalu getol cari dunia, katanya istrinya. Pulang-pulang ngaji sini kan nggak boleh. Kenapa bang? Iya, karena abang ingin jadi dunia itu kekayaan itu di hati abang. Jadi besok abang mau istirahat ya dia. Karena rezeki Allah tuh nggak perlu digetol-getolkan carinya. Nah, ini salah dalam memahami. Demikian ikhwah. Baik, kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia yang datang kepadanya. Kalau tadi kan dia yang ingin mendapat dunia, dia yang sibuk mengejar-ngejar dunia. Dunianya yang dia dapati sekedar apa yang telah Allah takdirkan. Tapi kalau yang ini, dunia yang ngejar-ngejar dia. Dunia yang ngejar-ngejar dia. Dia buka proyek, banyak ada proyek yang masuk ke dia. Tapi dia, oh enggak Pak, enggak bisa, sudah ada proyek. Tapi ini enggak bisa lagi. Kenapa? Dia mikir, ini kalau dia ambil proyeknya semua, terus dia kapan ngajinya, kapan dia baca Qur'annya, kapan dia dengan keluarganya, dia mikirnya begitu. Sementara ini desak semua. Kenapa? Dia seorang yang soleh, seorang yang amanah. Tentu orang akan suka bekerja sama dengan dia. Demikian ikhwah. Dunia rohimah, dunia itu yang ngejar-ngejar dia, tapi dia menahan-nahan dunia ini. Yang ini dikejar-kejar, dia ngejar-kejar dunia, dia ngejar-ngejar dunia, tapi dunianya tidak dia dapati kecuali hanya sekedarnya saja. Jadi ikhwah, yang satu ngejar-ngejar dunia membuat dia tidak tenang, ya. Yang satu dunia dia dapat, dia nggak repot mengejar-ngejar dunia, tapi dia mendapat ketenangan. Demikian. Makanya untung orang yang dia menjadikan akhirat itu sebagai cita-citanya. Demikian, dia dapat dunianya insya Allah. Ya, karena masing-masing orang itu sudah ditentukan oleh Allah rezekinya.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, bagus-bagus kalian dalam mencari rezeki. Innan nafsa, sesungguhnya innan nafsa lan tamut, orang itu nggak akan mati ya hatta yastawfiya rizquha, sampai rezekinya habis. Selama kita masih hidup pasti ada rezeki. Selama kita masih hidup pasti ada rezeki. Kalau udah mati baru habis rezekinya. Jadi orang yang mati itu sekaligus habis rezekinya. Makanya ittaqullah wa ajmilu fit talab. Takwalah kalian kepada Allah dan bagus-bagus dalam mencari rezeki. Khudh mahalla. Khudu mahalla. Ambil yang halal, wada'u ma hurim, dan tinggalkan yang haram. Demikian ikhwah. Jadi ya begitulah konsep dalam hidup. Artinya jangan sampai karena kita terlalu getol cari dunia sehingga dunia memperbudak kita, akhirnya menjadilah kita orang-orang yang bakhil, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah dikarenakan hitungan-hitungan dunia. Berapa banyak orang menjadi bakhil gara-gara dia membuat hitung-hitungan untuk anaknya kuliah. Anaknya baru masuk TK, tapi hitungannya sudah gimana kalau dia kuliah nanti. Astagfirullah. Kan sekarang kan begitu. Baru saja anak lahir, udah ada asuransi kuliah, pendidikan sampai kuliah. Anak ente ini belum tentu hidup. Begitu. Kan orang tua kita dulu kan lebih simpel. Lahir anak, udah dibesarkan, punya duit disekolahkan. Gak punya duit ya gimana lah, gimana caranya? Begitu simpel. Seharusnya hidup sekarang sesimpel itu. Tapi kita dulu orang kalau sudah punya mobil, ya sudah alhamdulillah. Sekarang orang punya mobil, gimana seandainya mobil saya kecelakaan? Nah, dimikir begitu. Pan baru dapat nih, baru dapat seharusnya kan senang. Baru dapat sudah dicekoki dengan apa? Kekhawatiran. Bapak, mobil bapak kan bagus nih, baru. Kalau bapak nanti kecelakaan gimana? Benyok mobil bapak gimana? Kan repot. Makanya masuklah asuransi. Iya juga ya, cocok juga. Maka nyicil lah dia. Supaya apa? Kalau dia mobilnya rusak bisa diganti oleh asuransi. Kalau enggak, ya berarti dia hanya sekedar mengumpulkan saja. Demikian juga lahir anak, seharusnya kan kita senang. Lahir anak mulai ini asuransi pendidikan, karena pendidikan sekarang mahal, TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah segala macam. Ini gimana nih bapak? Dari sekarang bapak harus sudah memperhitungkan. Kan repot sekali ikhwah. Iya, dipersulit. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baru saja buat ruko udah ada asuransi rumah. Kenapa? Seandainya rumah Anda kebakar. Kok mikirnya kebakar sih? Ya mikirnya gimana supaya nggak terbakar kan begitu. Ini mikirnya gimana kalau terbakar? Apa iya harus terbakar? Karena kalau dibakar juga nggak bisa kan, nggak dapat asuransi. Tapi begitulah membuat manusia menjadi ribet hidupnya. Ribetnya luar biasa ikhwah. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah. Berapa banyak orang yang kredit mobil, kredit motor nggak habis-habis. Kenapa? Karena kalau sudah selesai kreditnya ada tawaran baru. Nih Pak, ada sepeda motor Bantap ini. Ini pokoknya kalau Bapak gas set itu ber 2 meter. Ini sekali gas 1 kilometer. Begitu. Ada saja. Akhirnya udahlah kredit lagi, ya Allah, sampai mati dia nggak habis-habis utangnya. Kreditnya. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya tinggal bagaimana kita mensiasati hidup dunia kita. Dunia itu simple ikhwah. Dunia itu simple. Yang rumit gengsinya. Itu yang rumit tuh gengsinya, yang membuat mahal tuh gengsinya. Dan gengsinya itu juga perasaan kita aja. Kita merasa sudah mantap. Orang lihat kita biasa-biasa aja. Ya kan? Gimana, Wid? Mantap abang kan? Enggak, biasa-biasa aja. Demikian, gengsinya itulah yang mahal. Coba kita ya seperlunya saja, insya Allah dunia itu simple. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para ikhwah yang bertanya, silahkan. Para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh menghubungi nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh bisa mengirimkan melalui via WhatsApp, atau juga langsung ke nomor saya ini di 08 13 600 600 61.
0813 600 600 61. Silakan ikhwah, antum yang ada di sini silakan yang mau bertanya langsung. Fadhol. Ada? Sepertinya sudah sangat jelas ya masalahnya, tinggal gimana caranya melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika suami sudah banyak kegiatan pekerjaan di luar dari pagi sampai jam 10 malam, dan ketika sudah di rumah baik malam tersebut atau pagi hari selalu pegang HP dan hidupnya tidak bisa lepas dari HP, entah karena kerjaan atau yang lain. Nah, yang lain ini biasanya jadi masalahnya. Jika sedang di luar komunikasi pun sangat jarang. Jika sedang di luar komunikasi pun sangat jarang. Jadi baik di rumah maupun di luar, suami selalu enjoy dengan HP. Apakah hal ini dibenarkan? Ketika ditanya kenapa selalu sibuk dengan HP, jawab ya ini tentang kerjaan. Karena jadinya komunikasi dengan istri dan anak-anak jadi ada kendala, bahkan cenderung minim komunikasi karena suami sangat tidak bisa lepas dari HP-nya. Mohon pencerahan. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Kalau saya bicara di hadapan ibu-ibu, maka saran saya untuk ibu-ibu, karena itu merupakan hak suami. Selama hak istri tidak ada yang terkendala, semua terpenuhi. Ya, haknya sandang, pangan, papan sudah terpenuhi. Sementara suami punya hobi. Hobinya hobi HP. Apakah WhatsAppan, apakah gamean? Maka pertama para istri hendaklah dia isi waktunya untuk mengisi waktunya sendiri. Jangan diganggu sang suami kecuali dengan cara memberi masukan, kecuali dengan cara yang terbaik. Demikian. Ya, satu. Yang kedua, mungkin dikarenakan HP itu lebih menarik dia dibandingkan istri. Maka hendaklah para istri memperbaiki penampilannya. Begitu. Ya, perbaiki penampilannya. Ketiga, bisa juga dia pada waktu yang memang memungkinkan bicara dengan suaminya, berikan masukan, atau disepakati ada jam-jam yang tanpa HP, bisa. Tapi disepakati. Yang keempat, istri janganlah memberi masukan bagaikan seorang guru terhadap anak murid. Jangan. Ya. Jangan. Karena pemimpin itu tidak suka digurui. Seorang pemimpin yang paling tidak suka diapain? Dipimpin. Dia sudah pemimpin, mau dipimpin lagi, ya nggak suka dia. Jadi jadikan dia posisi dia sebagai pemimpin, seorang istri memberikan masukan-masukan pada tempat-tempat yang memang pas. Ya sama ketika kita sebagai OB lah di sebuah perusahaan, kita ingin memberi masukan kepada atasan, kan kita harus hati-hati cari tempat, cari waktu yang tepat kan, ya kan? Kan tidak sembarangan, stop Pak, ini saya kasih masukan, kenapa pecat lah. Demikian. Begitu juga suami. Nah, seringnya para istri kecewa dengan suaminya karena dia tidak tepat memberikan masukan waktu yang tidak tepat. Di saat suami sedang sibuk main game, tiba-tiba dia, bang, apa sih bang, kok game? Nah, begitu. Ya, akhirnya suami merasa terganggu. Ada lagi yang ngasih tips, yaitu dengan cara disembunyikan chargernya. Gimana kira-kira menurut antum? Ikhwah, oke sekali, 2 kali. Kalau pas ketahuan, apakah masalahnya semakin baik? Jelas tidak semakin baik. Makanya bagi para ibu-ibu, ya, dalam menyelesaikan masalah ini harus berhati-hati, karena itu hobi. Hobi para suami itu macam-macam. Ya, diantaranya ada futsal, diantaranya mancing. Dari Senin sampai Sabtu kantor. Hari liburnya Ahad. Hari Ahad mancing. Nanti pulang-pulang sore paling bawa ikan sepat 2 ekor, dia udah puas sekali. Demikian. Kalau kita yang nggak hobi mancing, ya Allah, ngapain ikan sepat begini? Ente mancing saja di padang kampung lalang, lemparkan 30.000, sat dapat sekilo. Ngapain lama-lama? Demikian. Tapi nggak begitu bagi orang mancing. Bagi mereka itu dia punya kepuasan sendiri walaupun dapat ikan sepat segini. Itu ikhwah.
Sama dengan orang pemain bola. Bagi yang nggak suka main bola, apa nih kerjaan? Satu bola dikejar-kejar rame-rame. Begitu kan? Sama dengan orang yang hobi naik sepeda. Udah jelas ada jalan yang bagus. Mereka cari apa? Cari jalan-jalan sawah-sawah gitu kan. Masuk-masuk lumpur. Kan nggak punya kerjaan, tadi kita bilang. Sama dengan orang yang hobi manjat gunung, manjat tebing. Loh, ngapain manjat tebing? Ada tangganya. Manjat dari tangga sampai atas juga. Kalau toh tujuannya ke atas juga. Ngapain ini? Ambil sela-sela, diikat pinggang, nanti jatuh, tergantung-gantung, manjat lagi. Capek. Ini ada tangga, naik tangga sini. Itu bagi kita yang nggak hobi. Tapi bagi mereka lain lagi. Makanya kalau sudah terkait dengan hobi itu harus hati-hati dalam memperbaikinya. Ya, harus hati-hati. Itu kalau yang dihadapi jamaahnya ibu-ibu. Tapi kalau dia jamaah bapak-bapak, jelas ikhwah, nggak boleh. Ya. Karena kewajiban kita terhadap keluarga bukan hanya sekedar memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, tapi mereka butuh perhatian. Mereka butuh pendidikan. Kapan Anda bertukar pikiran membicarakan masalah gimana anak-anak, gimana sekolahnya, sudah sampai mana hafalannya, sudah sampai mana kemampuannya, kapan? Siapa teman-temannya? Ini kan tanggung jawab kita juga, ikhwan. Ya, tanggung jawab kita juga. Karena masalah kawan-kawan, teman-teman, anak-anak itu kan juga jadi tanggung jawab kita. Karena kalau dia salah dalam memilih teman, kita juga bertanggung jawab. Kita sebagai orang tua juga punya hak untuk memilihkan anak kita sebagai teman. Siapa temannya? Di antara yang pertama, kita pilihkan sekolah yang memang benar-benar baik. Apakah setelah kita sekolahkan anak kita lantas selesai masalahnya? Enggak. Ya, enggak selesai masalahnya. Itu hanya menyelesaikan satu hal. Belum lagi misalkan yang lain. Karena di sekolah-sekolah yang baik itu juga ada anak-anak yang enggak baik. Demikian. Kita sebagai orang tua bagaimana? Kita juga wajib tahu siapa teman anak-anak kita ini. Supaya apa, ikhwah? Kalau terjadi apa-apa, kita bisa komunikasi dengan teman-temannya. Kita juga bisa kasih masukan teman-temannya. Bahkan kalau kita khawatir mereka mau main kemana, kita udah di rumah aja main. Biar ibu yang buat masakan, ibu memfasilitasi. Mau makan apa kalian? Ibu yang masakan. Kan senang anak-anak digitukan. Demikian. Tapi kita kan enggak. Untuk sampai tahap seperti ini kan ada tahapan-tahapannya. Sampai kita rela, yang penting anak kita nggak kemana-mana. Udah temannya sekalian direkrut, dah makan di rumah. Lebih bisa terkontrol ketimbang dia pergi pergi belajar ke rumah temannya yang di sana tidak ada yang ngontrol. Akhirnya belajarnya 15 menit, nonton filmnya 2,5 jam. Syukur-syukur yang ditonton masih bagus. Kalau ditonton film-film yang lain yang aneh-aneh, demikian ikhwah rahimanallah. Jadi seorang suami tidak bisa hanya sekedar sementing sandang pangan pahala, enggak. Ada hal yang lain yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendidikan dan perhatiannya. Ya, pendidikan dan perhatiannya. Makanya tugas seorang suami itu berat. Apa tugasnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu berat, ikhwah. Uang kita saja belum tentu masuk surga. Kita sudah diwajibkan untuk menyelamatkan anak istri kita dari api neraka. Ini kan berat. Makanya kalau sekedar ngasih duit, ngasih sandang, pangan, papan selesai, belum selesai. Kalau sekedar ngasih nafkah itu kambing juga bisa, ayam juga bisa, nggak perlu dikasih otak dia, cukup alokasinya ceker, dah besar anaknya. Pokoknya asalkan nggak dimangsa kucing, nggak kepijak antum anaknya, insya Allah hidup. Demikian. Ya kalau sekedar ngasih makan, hewan-hewan juga bisa. Sekedar ngasih rumah, hewan juga bisa nggak ngasih rumah? Bisa. Buktinya ayam-ayam itu nggak ada yang masuk angin. Berarti kan ada rumahnya. Dia bisa melindungi dirinya dari dingin, dari panas. Demikian ikhwah. Ada juga hewan yang bisa memang buat rumahnya untuk anak-anaknya, bisa kan? Nggak perlu pakai dia harus pendidikan sarjana harus dia buat rumah. Nggak perlu dokter sampai dia buat rumah, enggak. Begitu lahir besar dia udah bisa dibuat rumah, bisa melindungi anak-anaknya. Begitu ikhwah. Kalau sekedar itu apa bedanya kita dengan hewan-hewan? Makanya manusia itu punya tanggung jawab lebih dibandingkan yang lain. Jadi jangan sampai HP itu menjadikan
seorang suami sampai tidak memperhatikan keluarganya. Rasulullah itu sebelum tidur beliau selalu ngobrol dengan keluarganya, ngobrol dengan istrinya. Apa ada orang yang lebih banyak jabatannya ketimbang Rasulullah? Rasulullah itu rasul, dia itu mufti, muinya. Artinya ada masalah-masalah agama minta fatwa ke Rasulullah. Kemudian beliau juga ketua Mahkamah Agungnya. Masalah-masalah tanah segala macam, menyelesaikan persengketaan beliau menyelesaikan. Beliau juga presidennya, ya kan? Beliau presidennya. Sampai situ enggak, beliau panglima perangnya, ngatur pasukan. Demikian. Beliau juga kepala rumah tangga. Istri beliau 9, semua diperhatikan. Ini istri cuma 1, atuk-atuknya nggak dapat perhatian, kan kelewat ikhwah. Kalau dia punya istri 3 begitu kan, 4, yang 1 di sana dapat perhatian sehari, yang ini berarti yang 3 nggak dapat perhatian, masih mendingan kan. Ini cuma 1, kemana-mana tuh ke situ juga larinya, mau pulang ke situ juga, tapi nggak dapat perhatian, kan kasihan tuh para keluarga seperti ini. Demikian ikhwah. Jadi para suami juga harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Jangan kita lalai dengan HP, dan ini banyak ikhwah. Keluhan seperti ini banyak. Ya. Keluhan seperti ini banyak, di mana ada lagi suami pulang ke rumah jam setengah 10, tapi dia nggak masuk kamar. Ngapain? Main HP di ruang tamu. Sampai jam 11 baru masuk kamar. Iya, baru masuk kamar. Istri selalu nungguin, ketiduran. Udah cantik-cantik istri di kamar kan. Udahlah belepotan lah jadinya. Kenapa? Suami nggak masuk kamar, tengok, masih main HP. Tengok lagi, masih main HP. Senyum-senyum sendiri, senyum-senyum sendiri, macam orang gila. Demikian. Istri di kamar diabaikan. Demikian ikhwah. Istri takut ganggu, bang, yuk tidur. Takut, kenapa? Ini lagi sibuk, ini kerjaan. Nah, gitu. Padahal kerjaan cuma 5 menit. Sisanya nengok-nengok Facebooknya, nengok-nengok update status. Mana ada orang kerja sampai jam 11 malam? Ya, udah kaya kali dia kalau kerja sampai jam 11 malam. Ini nggak kaya-kaya juga nya. Kerja sampai jam 11 malam. Kenapa? Kerjaan ini kerjaan. Begitu. Kerjaannya 5 menit, sisanya cerita-cerita. Begitu. Apalagi di grupnya itu ada cewek, ya kan? Oh, Masya Allah. Semakin semangat cerita-cerita di situ. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk memperhatikan keluarga kita, yang itu merupakan kewajiban setiap para suami. Ya, kewajiban para suami. Kalau bisa juga batasi waktu. Ini waktu untuk HP, silakan. Yang mau suka game silakan, ada waktunya, tapi jangan melebihi dari apa yang telah ditargetkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Sisanya baru untuk anak, istri, sekian. Terakhir, apakah membaca Al-Ikhlas? Ini sudah tadi. Saya seorang akhwat, sewaktu dulu saya sering upload foto di sosial media dengan membuka aurat, dan sekarang sudah saya hapus semua. Namun apabila masih ada yang tersisa yang saya tidak bisa jangkau untuk menghapusnya atau tidak saya ketahui, apakah akan mengalir dosa-dosa untuk saya? Insya Allah tidak. Ya, yang penting anti sudah berupaya untuk menghapus semuanya. Kadang-kadang ketika orang ngetek kita, itu kan nggak bisa dihapus dari kita, harus dihapus dari dia. Kawan ini nggak tahu juga passwordnya, dia sudah ganti akun dengan akun yang lain, sementara akun yang ini dia nggak bisa masuk. Kenapa? Passwordnya hilang, nggak tahu lagi passwordnya, gimana cara menghapusnya. Demikian ikhwah. Dan alhamdulillah sekarang juga ada kan para akhwat-akhwat yang menyediakan jasa penghapus akun-akun yang lama, yang di sana ada masih masih ada foto-foto yang masih buka aurat. Tapi yang penting usahakanlah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali yang mampu dia lakukan. Demikian ikhwah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.